Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Semuanya menjawab salam dari Ustazah dengan semangat ya. Oke, Ustazah doakan yang menjawab salam dari Ustazah bisa mendapatkan nilai yang bagus. Amin. Amin. Menjadi orang yang soleh-solehah. Kemudian ditambahkan ilmunya, ya. Amin. Baik, hari ini kita lanjutkan untuk materi AKM, ya. Pada Kamis kemarin bersama Ustazah Dita sudah belajar mengenai AKM numerasi matematika, ya. Hari ini bersama Ustazah Tika belajar untuk AKM literasi. Nah, oke. Sekarang dibuka bukunya halaman 54. Oke. Hari ini kita mencoba untuk mengerjakan soal-soal ya, paket simulasi literasi. Yang nomor 1 ada teks ya. Yo, siapa yang ingin membacakan? Halaman berapa? Ya, oke Mbak Kansa. Sebelumnya Halaman berapa, halaman 54 ya, Mbak. Paket simulasi literasi membaca 1 ya. Oke, sudah dibuka semua? Sudah. Ya. Oke. Bacakan soal nomor 1. Penyakit gondok dan pencegahannya. Selama seminggu ini, ayah mengeluh tenggorokannya sakit dan sulit menelan. Di leher ayah juga terdapat benjolan. Ayah juga mengalami lemah dan lesu. Setelah diperiksa dokter, ternyata kelenjar tiroid ayah membesar. Ayah mengalami penyakit gondok. Penyakit gondok berbeda dengan penyakit gondongan yang disebabkan oleh virus. Penyakit gondok disebabkan oleh kelainan kelenjar tiroid. Penyakit ini umumnya terjadi pada orang dewasa berusia 40 tahun ke atas. Benjolan tersebut disebabkan oleh kelenjar tiroid yang membesar atau bengkak. Gondok dapat terjadi karena tubuh kekurangan yodium sehingga membuat kelenjar tiroid bekerja lebih keras dan akhirnya membesar. Akibatnya terdapat benjolan di leher. Kondisi tersebut membuat penderita penyakit gondok sulit bernafas, sulit menelan, suara serak disertai batuk, dan nyeri di bagian leher. Penyakit gondok dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan yang mengandung yodium. Asupan yodium bisa didapatkan dari makanan laut, seperti ikan laut, kerang, udang, rumput laut, atau garam beriodium. Selain makanan laut, susu sapi, yogurt, sayur, dan buah-buahan juga mengandung yodium meski kadarnya lebih sedikit dibandingkan makanan laut. Kita juga perlu menjaga pola makan dan mengonsumsi makanan bergizi. Oke, barakallah Mbak Kansa. Terima kasih sudah membacakan soal nomor 1 ya. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan yang pertama. Pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari 1 berdasarkan teks judul penyakit gondok dan pencegahannya. Penyakit gondok ditandai dengan benjolan di bagian leher. Mana dampak penyakit gondok terhadap tubuh? Lihat pertanyaan yang pertama. Nyeri di bagian leher. Benar atau salah? Benar ya? Oke. Benar. Kita beri tanda centang ya. Kemudian yang kedua, pernyataan yang kedua, berhenti bernafas. Benar atau salah? Salah. Oke. Karena kalau berhenti bernafas itu artinya Meninggal. yang meninggal dunia ya. Oke, kemudian
Pernyataan yang ketiga, sulit menelan. Benar. Benar atau salah? Oke. Kemudian kita beri tanda centang ya pada pernyataan ketiga. Kemudian pernyataan yang keempat, suara hilang. Benar atau salah? Oke. Jadi pertanyaan nomor 1 jawabannya ada 2. Ya, oke. Dilanjutkan pertanyaan yang kedua. Berdasarkan teks berjudul penyakit gondok dan pencegahannya, hubungkan pernyataan dengan fokus isi teks yang tepat. Hubungkan dengan menarik garis. Oke. Pernyataan yang pertama, gondok adalah kondisi ketika terdapat benjolan di bagian leher akibat kelenjar tiroid yang membesar. Pengertian. Fokus isi teksnya adalah betul sekali, pengertian gondok. Ya, di garis ya. Apa pengertian gondok? Ya, karena pernyataan 1 itu gondok adalah kondisi ketika terdapat benjolan di bagian leher akibat kelenjar tiroid yang membesar. Itu adalah arti dari gondok, penyakit gondok ya. Kemudian dilanjutkan nomor 2, tubuh yang kekurangan yodium dapat menyebabkan kelenjar tiroid bekerja lebih keras. Penyebab gondok. Ya. Ya. Oke, kemudian pernyataan yang ketiga, mengonsumsi makanan beryodium Pencegahan. nomor 2 itu penyebab gondok ya. Karena apa? Di pernyataan kedua ini terdapat kata dapat menyebabkan. Nah, itu adalah penyebab gondok ya. Kemudian kita lanjutkan pada pernyataan yang ketiga. Mengonsumsi makanan beryodium dalam jumlah yang cukup dapat mencegah penyakit gondok. Berarti yang mana? Pencegahan gondok ya. Pernyataan ketiga, kalimat dari ya. Oke, kemudian yang keempat, yang cukup agar kelenjar tiroid dapat bekerja optimal dalam memproduksi tiroid yang ya betul, fungsi yodium ya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat dari 1. Berdasarkan teks berjudul penyakit gondok dan pencegahannya, bagaimana cara mencegah gondok yang tepat? Kita lihat pernyataan yang pertama. Memeriksa diri ke dokter. Benar atau salah? Benar. Oke. Jawaban kalian benar, tapi tidak ya. Tidak. Kenapa? Kita lihat dulu. Pertanyaannya. Berdasarkan teks berjudul penyakit gondok dan pencegahannya. Benar. Tadi sudah membaca teksnya penyakit gondok dan pencegahannya. Ada pernyataannya. Ya. Pernyataan yang pertama itu salah ya. Oke, sudah? Ya. Kan di teks ini kan bagaimana cara mencegah gondok yang tepat ya. Dalam teks ada ke dokter ya. Pertama salah. Oke, paham?
Paham ya? Ya. Lanjut pada pertanyaan. Salah, Us. Gimana? Salah. Berarti salah. Iya, karena di teks itu tidak ada memeriksakan diri ke dokter. Adanya pencegahan gondo itu dengan cara mengkonsumsi yodium ya, tidak memeriksakan diri ke dokter. Jadi pernyataan yang satu itu salah ya, tidak Ya, Us. cetak. Oke. Ya, jadi ketika membaca itu harus diteliti, dicermati ya. Oke, kemudian yang kedua, pernyataan kedua. Menjaga pola makan dan mengkonsumsi makanan bergizi. Benar atau salah? Kita beri tanda centang. Oke, kemudian lanjut pernyataan yang Benar. ya, kan? Pernyataan yang Benar. ketiga. Ya, benar. Centang ya. Kemudian pernyataan yang benar atau salah? Salah. Ada yang menjawab salah. Salah. Kita perhatikan lagi teksnya. Di dalam teks itu dalam pondok apakah ada rajin olahraga? Salah. Ya berarti Salah. Ya, ini salah dulu. Bentar aku baru. oke. Oke ya. Berarti pertanyaan nomor 3 untuk mendapatkan yang benar. Pertanyaan ketiga yang benar jawabannya ada berapa? Wah. Pertanyaan 4. Coba Mbak Amila dibacakan soal nomor 4. Ya. Pertanyaan 3 nomor 4 salah atau benar, Us? Salah karena dalam teks itu tidak ada pencegahan rajin berolahraga ya, jadi tidak ada centangnya ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan nomor 4. Mbak Amila dibacakan soalnya. Oke, ya. Pertanyaan nomor 4 ya. Salah di kamar mandi. Untuk dapat menyerang manusia. Pokoknya yang mana? Orang dewasa berusia 40 tahun ke atas rentan terkena penyakit 40 tahun ke atas. Ayo. Penyakit dok dapat menyerang manusia. Jawabannya yang mana? B. Yo. Ada yang Kelenjar pada tubuh yang kekurangan yodium akan bekerja lebih keras. jawaban benar adalah B. Ya. Kelenjar pada tubuh yang kekurangan Disilang, yodium Us. dan akhirnya membengkak. Oke. Disilang. Ya, jawabannya adalah B. Kita beri tanda silang. Ya. Lanjut. Yang A disilang, Us. Tidak, karena yang A itu tidak ada jawabannya dalam teks ya. Kita menjawab itu dengan yang ada pada teks ya. Yang tidak ada pada teks, maka tidak dijawab salahnya. Oke. Jadi pertanyaan nomor 4 jawabannya adalah B. Kemudian lanjut pada 5 sampai 7. Ini soal terakhir ya. Coba yang ingin membacakan soal nomor 5 sampai 7. Ya. Mas Raja dibacakan. Kau mulut si Bubu. Di sebuah hutan tinggallah seekor buaya bernama Bubu. Bubu memiliki teman kudanil bernama Nili.
kerbau yang bernama Bau-Bau dan kancil yang bernama Cila. Mereka sering bermain dan mencari makan bersama. Dari mereka bertiga, Bubu si buaya yang paling suka makan, tetapi ia jarang menyikat gigi. Suatu hari, Lili dan teman-temannya bermain bisik kata. Tak lupa mereka pun mengajak Bubu untuk bergabung. Melihat serunya permainan itu, akhirnya Bubu keluar dari sungai dan menuju ke tepi sungai untuk bergabung dengan teman-teman. Tibalah giliran Bubu yang membisikkan kata ke Bau-Bau. Lapar. Bisik Bubu. Apa? Ulangi. Aku tidak dengar, tanya kerbau mulut. Bubu menganga lebih besar dan berujar lapar. Sontak Bau-Bau kaget dan hampir pingsan karena bau mulut Bubu yang menyengat. Bau-Bau bertanya, terakhir kali kamu sikat gigi, Bubu? Aku lupa, sudah lama tidak sikat gigi, ucap Bubu sambil tertawa. Segera sikat gigi sana, celutuk Nil si kuda Nil. Tidak Nil, meskipun aku tidak sikat gigi, gigiku tetap tajam dan kuat. Makanan keras pun bisa aku lahap, ujar Bubu menyombongkan diri. Beberapa hari kemudian, Bubu tidak pernah lihat di sungai. Nili mencari Bubu dengan menyusuri sungai. Akhirnya Nili menemukan Bubu dan wajahnya murung. Nili, aku sangat malu, lihatlah gigiku sangat kotor dipenuhi dengan karang gigi. Aku bingung memberinya dan itu menggangguku, ujar Bubu sedih. Karena gigimu kotor karena bakteri di gigimu berasal dari sisa makanan yang menumpuk karena kamu jarang sikat gigi. Bakteri ini juga menyebabkan mulut menjadi bau. Bau mulut bisa hilang jika kamu rajin menyikat gigi, ujar Nili. Setelah mendengarkan nasihat Lili, Bubu sadar bahwa bau mulutnya dikarenakan ia malas menyikat gigi. Bau mulut Bubu tidak hanya mengganggu teman-temannya, ternyata Bubu juga terganggu oleh bau mulutnya sendiri. Bubu pun mulai membiasakan diri untuk rajin menyikat gigi setelah makan. Oke, terima kasih ya Mas Raja yang sudah membacakan soalnya. Baik, sudah semua ya. Kita lanjutkan pada pertanyaan nomor 5. Coba dibaca Mas Raja. Pertanyaan nomor 5 dibaca. Ya, pertanyaan nomor 5. Bau mulut si Bubu. Yang menumpuk di segala giginya. Soalnya ya. Berilah tanda pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari satu berdasarkan berjudul bau mulut Bubu. Bakteri yang menumpuk di sela-sela giginya. Oke. Menyikat gigi setelah makan. Ya Mas Fajri itu yang benar sela-sela bukan sela-sela ya. Ini sela-sela. Oke. Ya. Nomor 1 pernyataan yang pertama benar. Benar. Kita bertanda cinta. Benar. Pernyataan yang kedua benar atau salah? Benar. Pernyataan yang ketiga benar atau salah? Salah. Nomor 2 benar apa salah, Us? Apa Mbak Kansa? Nomor 2 benar apa salah? Benar, karena Bubu tadi malas menyikat gigi setelah makan, jadi mulutnya bau ya. Oke, kemudian pernyataan yang keempat benar atau salah? Salah. Pertanyaan nomor 5, jawabannya ada 2. Pada pernyataan 1 dan pernyataan 2. Oke, lanjut sekarang pertanyaan nomor 6. Coba Mas Ardani. Ya. Pertanyaan 5 yang 3 sama 4 salah. Ya. Salah. Ya, salah karena dalam teks tidak menyebutkan itu ya. Oke, kemudian nomor 6. Soalnya dibacakan Mas Ardani.
Oke, ya. Apa yang membuat Bubu berubah pikiran? Jawaban nomor 6, coba. Jawabannya Bubu apa? merasa malu dan terganggu oleh karang dan kotoran di giginya. Oke, yang jawabannya yang lain siapa? Selain Mas Fajri, Mas Fajri tadi jawabnya C. Ingin teman-temannya menjauh jadinya gara-gara bau mulut. C dan D. Nomor 6, ayo. Nomor 6 itu memilih satu jawaban, ya. Yang mana? Udah jawab. Silakan, Us. Bentar. Oke, coba dibaca lagi ya, dibaca lagi soalnya. Pada awal cerita, Bubu sombong karena giginya kuat dan tajam dan ia tidak mau menyikat gigi. Akan tetapi pada akhir cerita, di akhir cerita ya, ia berubah pikiran. Apa yang membuat Bubu berubah pikiran? Bubu merasa malu dan terganggu oleh giginya. Oke, yang lain? Jawaban yang benar adalah B. Yang benar B. Bubu tidak ingin teman-temannya menjauh dari dirinya gara-gara bau mulut. Nah, tidak ingin teman-temannya menjauh dari dirinya. iya. Karena Silakan. apa? Ketika sendirian, si Bubu itu merenung dan jadi malu karena giginya kotor dan mulutnya bau, sehingga mengganggu teman-temannya. Jadi, yang membuat Bubu berubah pikiran adalah tidak ingin teman-temannya menjauh, ya. Disilang, Us. Ya, disilang. Dicentang. B. Oke, soal yang terakhir. Soal nomor 7. Coba dibacakan. Mas Fajri, yuk. Nomor 7. Berilah tanda centang pada pertanyaan yang merupakan bukti bahwa Bubu memilih teman-teman yang perhatian kepadanya. Jawaban dapat lebih dari satu. Ya, pernyataan nomor 1. Tidak lupa mereka pun mengajak Bubu untuk bergabung. Benar atau salah? Salah. Ayo, ada yang benar, ada yang menjawabnya. Jawabannya adalah benar. Ya. Karena itu merupakan bukti bahwa Bubu memiliki teman-teman yang perhatian, ya. Mereka mengajak Bubu untuk bergabung, ya. Oke, kemudian pernyataan yang benar atau salah? Yang nomor 1 benar, Us. Ya, betul Mbak Kansa. Jawaban pernyataan nomor 2 adalah benar. Centang ya. Karena tadi menemukan Rampung Zoom. ya dengan wajah yang murung. Oke. Kemudian pernyataan yang ketiga benar atau salah? Salah. Salah ya. Ini bukan pernyataan kalau teman-temannya itu perhatian dengan Bubu. Oke, dilanjutkan pernyataan yang keempat. Benar atau salah? Salah. Ayo diperhatikan lagi. Benar. Iya, benar. Karena apa? Karena temannya menanyakan keadaannya Bubu ya. Itu termasuk salah satu contoh perhatian dari Bau. ya, oke. Jadi pertanyaan nomor 7 jawabannya ada 3. Nomor 1, 2, dan nomor 4 ya. Baik, sampai sini sudah paham semua? Jadi
kesimpulannya, untuk pembelajaran AKM literasi itu kalian harus lebih cermat, lebih teliti dalam membaca sebuah teks. Ya. Baik, mungkin itu saja untuk pembelajaran AKM literasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Ya. Pertanyaan 6, jawabannya apa, Us? B. Yang B ya, yang benar. Oke, untuk tugasnya kalian bisa mengerjakan soal-soal AKM literasi sendiri di rumah ya. Jadi ketika minggu depan Halaman berapa, Us? dilanjutkan soal-soal yang tadi ya. Hari ini sampai soal nomor 7. Soal selanjutnya dikerjakan di rumah sendiri-sendiri ya. Dilanjutkan sampai nomor berapa? Dilanjutkan sampai selesai. Yang paket simulasi 1 ya. Tidak perlu dikirimkan ke ustazah, cukup dipelajari di rumah ya. Ada kita bahas bersama ya. Ini saja untuk pembelajaran AKM hari ini. Ustaz Atika mohon maaf, tetap semangat ya. Sebelum Ustaz akhiri, saya ingin lihat senyum kalian dari jumlah kalian. Oke, senyum dulu. Oke, Ustazah foto ya. Senyum dulu semua. Ya. Oke. Sesi hari Jumat ya. Oke, 1, 2. Senyum semua. Oke, lagi. Yuk, senyum semua. 1, 2. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.